Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang kisah Insinyur Soekarno dan 7 penjara tempat pengasingannya. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dikenal dengan julukan Bapak Proklamator. Semasa hidupnya, demi memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno, demikian ia disapa, harus menerima kenyataan berpindah dari suatu tempat pengasingan ke tempat pengasingan lainnya. Pemerintah Hindia Belanda tidak ingin membiarkan ia bebas bergerak melawan pemerintahan Belanda. Lantas, di mana saja Bung Karno diasingkan? Berikut tempat-tempat pengasingan Insinyur Soekarno pada masa penjajahan. Yang pertama, Lapas Banceu. Lembaga pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan lapas dibangun oleh arsitek Belanda pada tahun 1877. Lapas ini terletak di Jalan Banceu nomor 8 Kota Bandung. Penjara Banceu yang dibangun pemerintahan Belanda ini awalnya untuk tahanan politik tingkat rendah dan kriminal. Di penjara ini ada 2 macam sel, yaitu sel untuk tahanan politik di lantai atas dan sel untuk tahanan rakyat jelata ada di lantai bawah. Insinyur Soekarno mendekam di penjara ini. Beliau menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 kali 1,5 meter dan berisi kasur lipat juga toilet non permanen. Pada 29 Desember 1929, Insinyur Soekarno beserta 3 rekan dari Partai Nasional Indonesia atau PNI, 3 diantaranya yaitu Maskun Supriyadinata dan Gatot Mangkupraja, ditangkap di Yogyakarta. Ia kemudian dijebloskan ke penjara Banceu selama kurang lebih 8 bulan. Untuk membela dirinya, Insinyur Soekarno menyusun pledoi yang sangat terkenal dengan judul Indonesia Menggugat. Pledoi ini dibacakan di sidang pengadilan yang digelar di Gedung Landar, yang kini menjadi Gedung Indonesia Menggugat di Jalan Perintis Kemerdekaan atau dahulu Jalan Gereja, Kota Bandung. Setelah sebelumnya sempat menjadi kantor Badan Meteorologi. Yang kedua, Lapas Sukamiskin. Lapas Sukamiskin dibangun pada 1918. Lapas ini mulai difungsikan pada 1924 sebagai tempat hukuman bagi kaum intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik karena bertentangan dengan penguasa Belanda dengan nama Stafjevagenius. Lapas ini berlokasi di Jalan A.H. Nasution nomor 114 Kota Bandung. Insinyur Soekarno pernah menghuni kamar nomor 1 blok timur atas. Di penjara seluas lebih dari 2 hektar, Insinyur Soekarno menjalani hukuman di salah satu sel dari 552 sel penjara Sukamiskin. Sejak Desember 1930, Bung Karno kala itu ditahan karena memiliki konflik politik, di mana dia bertentangan dengan penguasa Belanda. Kini, sel penjara yang pernah ditempati Bung Karno tersebut menjadi sebuah museum dan diberi tulisan bekas kamar Bung Karno. Lapas ini juga menjadi saksi lahirnya sebuah karya buku berjudul Indonesia Menggugat yang ditulis oleh Bung Karno. Yang ketiga, Kota Ende. Tempat pengasingan Bung Karno berikutnya adalah Kota Ende yang terletak di pesisir selatan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tempat ini dulu dikenal sepi dan sunyi. Bung Karno diasingkan di Kota Ende selama 4 tahun pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938.
Bung Karno diasingkan sebagai tahanan politik bersama keluarga kecilnya. Beliau diasingkan ke kota Ende setelah menempuh perjalanan laut selama 8 hari. Beliau ditangkap oleh pemerintah Belanda karena bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Lokasi rumah pengasingan ini berada di Jalan Perwira. Rumahnya mungil yang terdiri dari beberapa kamar yang di dalamnya terpajang beberapa peninggalan benda-benda Bung Karno selama diasingkan. Terbiasa berada di lingkungan yang ramai dan berinteraksi dengan banyak orang, membuat Insinyur Soekarno frustasi karena harus diasingkan di tempat yang sunyi. Selama menjalani pengasingan, Insinyur Soekarno diawasi super ketat oleh pemerintahan Hindia Belanda. Meski dilanda rasa frustasi, Insinyur Soekarno tidak pernah menyerah. Beliau bangkit dan mulai menjalani komunikasi dengan warga sekitar. Semua kalangan diajaknya berkomunikasi, termasuk dari berbagai agama. Selain itu, Insinyur Soekarno juga banyak menghabiskan waktu untuk membaca dan berdialog dengan banyak misionaris. Yang keempat, Bengkulu. Setelah 4 tahun mendekam di rumah pengasingan Ende, Insinyur Soekarno dipindahkan ke rumah pengasingan di Bengkulu. Insinyur Soekarno menempati rumah pengasingan di Bengkulu pada 1938 hingga 1942. Siapa sangka pengasingan ini menjadi tempat bersemianya cinta Bung Karno dengan Fatmawati. Di sana juga Insinyur Soekarno mempersunting Fatmawati menjadi istri yang memberinya 5 orang anak. Rumah pengasingan di Bengkulu memiliki 1 ruang kerja yang terletak di bagian depan, 1 ruang tamu, dan 2 kamar tidur keluarga. Rumah pengasingan tersebut berada di jantung kota Bengkulu. Rumah pengasingan di Bengkulu ini menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikenali masyarakat. Nomor 5, Berastagi. Berastagi juga menjadi tempat pengasingan Insinyur Soekarno selanjutnya. Berastagi terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Selatan. Pada tahun 1948, Berastagi menjadi tempat pengasingan Insinyur Soekarno saat Belanda melakukan agresi militer 2. Tidak hanya Soekarno, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim juga turut diasingkan bersama dengan Insinyur Soekarno. Tetapi mereka hanya diasingkan 12 hari dengan alasan keamanan. Ketiganya dipindahkan ke pinggir Danau Toba. Yang keenam, Pulau Bangka. Setelah Berastagi, tempat pengasingan Insinyur Soekarno selanjutnya adalah Pulau Bangka, yaitu di Kota Muntok atau Mentok. Insinyur Soekarno dipindahkan ke Bangka pada 1949. Beliau pun menyusul jejak Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia yang lebih dulu diasingkan di kota ini. Keduanya ditempatkan di sebuah wisma di Bukit Menubin. Mobil Ford berplat BN10 menjadi salah satu peninggalan Muhammad Hatta yang masih dikenang hingga sekarang. Yang ketujuh, Boven di Goel. Lokasi selanjutnya adalah rumah pengasingan Boven di Goel. Boven di Goel adalah penjara alam yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Papua. Kondisinya cukup miris. Lokasi Boven di Goel paling terpencil, sehingga kecil kemungkinan bisa kabur dari tempat tersebut. Selain itu, para tahanan yang ada di Boven di Goel juga terancam penyakit malaria yang kapan saja bisa merenggut dan menyerang mereka. Tempat pengasingan ini menjadi salah satu lokasi yang paling ditakuti para pejuang. Meski begitu, kabar Insinyur Soekarno yang diasingkan di Boven di Goel sempat dikatakan tidak benar.
sehingga belum dapat dipastikan apakah Insinyur Soekarno benar ikut diasingkan ke tempat ini. Selain Soekarno, Muhammad Hatta dan Sultan Syahir juga pernah diasingkan di tempat ini. Itulah 7 tempat penjara atau tempat pengasingan Insinyur Soekarno. Sekian dari saya, terima kasih. Tempat pengasingan Insinyur Soekarno. Sekian dari saya, terima kasih.